Shalom saudaraku, selamat pagi. Kembali kita membaca Alkitab bersama dari Kitab Keluaran pasal 6 dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari BLC Bible Lover Club dari CBM 7 TV. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau senantiasa penuh kasih dan setia memberikan kami makanan jasmani dan rohani. Pagi ini kami mau menikmati roti yang hidup dengan membaca kitab Keluaran. Tuhan, tuntunlah kami supaya kami dapat memahami. Dan biar firman-Mu ini sungguh-sungguh memberi kekuatan, kesehatan, hikmat bagi kami. Sehingga kami mengalami pertumbuhan rohani yang pasti untuk memuliakan Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Yeshua HaMashiach. Amin. Saudaraku, hari ini kita tiba di dalam pembacaan Kitab Keluaran pasal 6 yang terdiri dari 29 ayat. Perikop yang pertama judulnya pengutusan Musa. Perikop yang kedua nanti nenek moyang Musa dan Harun. Ayat 1. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Akulah Tuhan. 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. 3. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. 4. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. 5. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. 6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Tuhanmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Elohimmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. 8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. 9. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, 10. Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. 11. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. 12. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Perikop yang kedua nenek moyang Musa dan Harun. 13. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hesron dan Karmi, itulah kaum-kaum Ruben. 14. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yahin, Zohar dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan, itulah kaum-kaum Simeon.
15. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. 16. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei menurut kaum mereka. 17. Anak-anak Kehat, Amram, Izhar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. 18. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. 19. Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. 20. Anak-anak Izhar, Korah, Nefek, dan Zikri. 21. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. 22. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Abinadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. 23. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasap. Itulah kaum-kaum orang Korah. 24. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. 26. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Perikop yang ketiga, Musa menghadap Firaun. 27. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. 28. Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun raja Mesir segala yang kupirmankan kepadamu. 29. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Demikianlah saudaraku pembacaan firman dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 29. Kalau kita melihat perkataan yang mengatakan Akulah Tuhan, ya, ini artinya adalah dengan yakin bahwa di dalam nama itu ada suatu jaminan yang kuat, jaminan mutu, ya, jaminan atau garansi dengan dirinya sendiri. Itulah Tuhan. Jaminan bahwa tidak ada lagi yang lebih tinggi di atas nama itu. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Akulah Tuhan. Tidak ada lagi saingannya, nggak ada lagi tandingannya. Itu saudaraku, nggak ada lagi kata-kata yang perlu lagi ditambahkan. Pokoknya nama ini adalah jaminan. Sebenarnya Tuhan di sini YHWH atau Yahweh. Ayat 2, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku, ya, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ingatlah pembebasan sejati hanya dari Tuhan, ya. Hanya dari Tuhan. Tuhan datang kepada Musa kembali ingin meneguhkan
bahwa dia telah berjanji kepada leluhur, kepada bapak leluhur, nenek moyang, kakek moyang daripada Musa. Ya, dia berjanji bahwa dia akan menepati untuk menyertai Musa membebaskan Israel dari perbudakan. Tuhan ini adalah Tuhan yang setia dan penuh belas kasih. Tuhan benci perbudakan, Tuhan benci perbuatan semena-mena, dan Tuhan menyadarkan Musa dan bangsa Israel bahwa dia punya tangan yang kuat, dan hanya tangan kuat Tuhan yang mampu membebaskan mereka dari perbudakan itu. Hanya tangan yang kuat inilah yang mampu mengubah mereka menjadi bangsa yang merdeka. Saudaraku, janji ini kepada keturunan Abraham. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Nah, apa janji Tuhan ini sebenarnya? Pertama, Tuhan berjanji dengan mengatakan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Banyak orang bekerja keras dalam kehidupan modern ini, tapi hasilnya untuk orang lain. Dia hanya makan pas-pasan, bahkan kekurangan. Di dalam janji Tuhan kepada Abraham ini juga terkait dengan kita sebagai umat, ya, keturunan Abraham rohani. Jika engkau mengalami hidup kerja paksa, bekerja keras tapi hasilnya pas-pasan bahkan kekurangan, kalau kau datang kepada Tuhan, engkau juga beroleh bagian, beroleh hak dalam janji Tuhan ini. Datanglah kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, jangan dengan mengeluh, tapi sampaikan kepada Tuhan permohonanmu. Dia pasti membebaskan engkau dari kutuk kerja paksa. Kedua, janji Tuhan, dia mengatakan kepada Abraham dan Musa, aku akan melepaskan engkau dari perbudakan. Tadi saya katakan Tuhan benci perbudakan kepada sesama. Demikian juga dalam kehidupan kita di zaman modern ini. Ada banyak orang diperbudak oleh nafsu. Ada yang hypersex, ada yang gay, ada yang lesbian, ada yang diperbudak rokok, diperbudak narkoba, diperbudak dalam arti tedaganya dihabisi, diperas, dia nggak bisa lepas, terikat dengan sesuatu perempuan, terikat dengan sesuatu laki-laki, terikat dengan hal-hal yang jahat, kebohongan, mencuri, banyak itu saudara. Itu perbudakan. Kamu diperbudak oleh nafsumu, itu kamu diperbudak setan. Nah, kita sebagai umat Tuhan, Tuhan berjanji bisa melepaskan kita. Datanglah kepada Tuhan jika engkau sedang mengalami diperbudak oleh nafsumu, diperbudak oleh keterikatanmu dengan rokok, dengan narkoba, dengan sesuatu, ya, dengan nafsu birahi. Datang kepada Tuhan. Ya, semua namanya ikatan itu perbudakan. Terikat main game, gak bisa kalau gak main game, itu ikatan. Terikat kebohongan, gak perlu bohong tapi selalu bohong. Ini perbudakan setan. Terikat kemarahan, gak perlu marah-marah. Keluarkan kata-kata yang kasar kepada orang. Ini ikatan, ini perbudakan setan. Engkau harus melepaskan diri dengan datang kepada Tuhan. Kau tidak merasa sakit tapi orang menderita. Ini saudaraku. Janji ini kepada orang Israel juga kepada kita Israel rohani. Ketiga, janji Tuhan, dia mengatakan, aku akan menebus engkau dengan tangan yang teracung, dengan memberi penghukuman kepada musuh-musuhmu. Jadi hak untuk membalas hanya ada di tangan Tuhan.
Tuhan menebus kita dengan darahnya, darah anaknya Yesus Kristus. Maka jika kita mengalami sesuatu, dilecehkan orang, disakiti orang, penebus kita adalah Tuhan Yesus. Dengan lengan yang teracung. Saya banyak sekali dari kehidupan saya dianiaya, dihina, ditertawakan. Saya merasa tersiksa dan sengsara, menderita, diremehkan orang. Kita berbuat baik kepada orang, kita diremehkan. 10 kali kita berbuat baik, ke 11 kali nggak berbuat baik, kita dilecehkan. Dan kalau kita dihina, sakitnya minta ampun. Tapi kalau kau datang mengadu kepada Tuhan, dengan tangan yang teracung, Dia akan mengangkatmu dari keterpurukanmu dan menolongmu, menghiburmu, mengangkat harga dirimu. Dan Dia akan memberikan penghukuman tanpa kau minta dan tidak boleh minta. Kita tidak boleh minta kepada Tuhan, hukum dia, nanti iblis yang tangkap. Kita hanya punya hak mengampuni. Dan kita lihat, orang yang memusuhi kita, orang yang mengangkat senjata, mengajak perang dengan kita, akan dihukum Tuhan. Ini bicara penebusan. Janji yang keempat, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Ini yang luar biasa. Kita sudah ditebus, dibela, diangkat jadi umat, artinya dipilih. Saudaraku, kalau saudara ke pasar membeli sesuatu, saudara memilih-milih, atau di supermarket beli buah, tidak ada orang yang memilih buah yang busuk. Dia berusaha yang menurut pandangannya, yang cakep, yang manis, yang enak dinikmati. Sudah pilihan setelah ditimbang, dibayar. Engkau dibayar dengan darah yang mahal. Maka dengan darah itu menyatakan kau umatnya, kau miliknya, kau pilihan. Oleh karena itu saudaraku, jangan ada yang frustasi meski sedang banyak ujian dalam hidupmu. Kau ini adalah pilihan. Ujian hidup itu adalah suatu proses pelepasan dari kedaginganmu. Proses pendewasaan. Oh, tetapi kenapa terlalu berat begini? Kenapa orang lain tidak begini? Tuhan tahu siapa engkau. Tuhan tahu seberapa besar kekuatan untuk membebaskan engkau dari kutuk akibat dosamu, akibat dosa orang tuamu dan nenek moyangmu. Tuhan tahu kekuatan seperti apa yang bisa membuat hatimu murni. Oleh karena itu jangan terlalu banyak mengeluh, berkeluh kesah. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku menderita sekarang ini. Oh, Tuhan sedang menganugerahkan kepadamu kesabaran, ketabahan. Itu anugerah. Di dalam Tuhan perspektifmu yang harus kau rubah. Pola pikirmu yang harus kau rubah. Saudaraku, kita diangkat menjadi umat pilihan. Kita ini sudah disaring, dipilih menjadi miliknya. Bersyukur. Apapun kesulitan ini Tuhan, aku bersyukur sebab engkau telah memilih aku menjadi umatmu. Jangan bilang, jangan katakan seperti ini, percuma jadi ikut Tuhan. Iblis langsung tangkap. Walaupun saya sudah doa, udah puasa, tapi kok hidupku susah. No, pasti ada waktu yang indah melawatmu. Terus bersemangat, kerjakan pertobatanmu. Di ayat 5 dikatakan, aku akan menjadi Tuhanmu. Ini tadi yang saya katakan, Tuhan. Jaminan mutu. Tuhan, jaminan keselamatan. Jaminan kehidupan, jaminan pertolongan, jaminan kesembuhan. Jaminan mencukupi makanmu. Engkau harus percaya bahwa Dia menjadi Tuhan, menciptakan yang tidak ada menjadi ada di dalam kehidupan. Keenam, Dia berjanji membawa engkau ke negeri yang kujanjikan, membawa orang Israel. Ya, kalau udah bicara Tuhan, Dia pembuat mujizat. Nah, sekarang Dia membawa engkau ke negeri yang kujanjikan.
Apa yang dijanjikan Tuhan di dalam Alkitab ini adalah bagian kita semua. Dia berjanji menyertai kita. Kita akan sampai kepada janji itu. Kalau belum sampai bukan berarti nggak ditepati, bukan berarti tidak ada. Janji itu pasti ada untukmu dan pasti ditepati. Israel dijanjikan Tuhan untuk dibawa ke negeri perjanjian, ke tanah Kanaan, Yerusalem. Dan terjadi, saudaraku. Maka itu juga pasti terjadi sama kita. Janji yang ketujuh daripada Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, termasuk kepada Musa. Aku akan memberi tanah itu menjadi milik pusakamu. Ini dia, milik pusaka. Milik pusaka berarti bisa diwariskan turun-temurun. Orang yang cinta Tuhan, kecuali dia menyerahkannya. Orang yang cinta Tuhan, dia dan anak-anaknya tidak minta roti-roti. Tidak minta-minta roti. Dia tidak mengembara terus, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Tidak ngontrak, kontraktor seumur hidup, tidak, saudaraku. Meskipun kau tadinya tidak berpendidikan, meskipun kau miskin, meskipun tadinya kau susah, tidak ada dasar untuk berharap. Jika engkau datang kepada Tuhan, jangan pernah katakan aku tidak punya pendidikan, aku miskin, aku tidak punya pekerjaan. Tuhan sanggup asal engkau memiliki karakter Kristus di dalam hidupmu. Saudaraku, Tuhan hanya ingin membuat bangsa Israel supaya matanya dan telinganya tertuju kepada Tuhan. Jika mata kita dan telinga kita tertuju kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan sungguh. Seperti itulah Israel harus tahu bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan, katakanlah Tuhan bahwa dia pasti melihat kesengsaraanmu, kesengsaraan umatnya. Tuhan pasti datang menolong dan memberikan jalan keluar dan memberi kekuatan kepada kita melewati masa-masa sulit. Tuhan adalah pengharapan dikala tidak ada harapan. Kalau kau merasa jalan begitu gelap dan tertutup, katakanlah Tuhan hanya Engkau pengharapan. Tuhan mau mulut kita ini terus berseru-seru mengatakan, aku percaya Engkau penolongku yang hidup, penolongku yang maha kuasa. Jangan katakan, Tuhan mana mungkin, ya. Musa sudah melihat kuasa Tuhan. Tapi begitu ada masalah dia mengatakan, lihatlah Tuhan, bangsa Israel ini aja gak percaya kepadaku yang budak-budak ini. Apalagi Firaun, bagaimana mungkin? Ini dia memakai ya logika manusia. Musa masih mengeluh dan berdalih bahwa orang Israel tidak mendengarkannya. Bagaimana mungkin Firaun bisa mendengarkan? Ini logika. Tapi saya katakan tadi, Tuhan itu di atas logika. Tuhan berfirman kepada Musa dan mengutus mereka. Nah, ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. 13 tentang silsilah nenek moyang daripada Musa dan Harun. Saudaraku, ada satu pelajaran yang penting, tema daripada firman ini, perikop yang kedua ini. Jadilah engkau orang tua teladan. Jangan kau dikenang orang sebagai pemarah, sebagai penjahat, sebagai orang kikir, sebagai pembunuh, ya. Sebagai itu orang yang banyak ngomong, banyak janji tidak ditepati. Jangan kau diingat orang, buang itu, hapus itu, pembohong. Biarlah anak cucumu menuliskan silsilahmu, keturunanmu dengan bangga. Inilah kakekku, inilah nenek moyangku, orang yang takut Tuhan, orang yang baik, orang yang lembut, orang yang berhikmat. Jangan kamu diingat sebagai orang yang garang, pemarah, tukang pukul, tukang lempar. Jangan.
Ada saya mendengar seseorang ayahnya suka mengkampak, periuk. Apa yang mau dibanggakan? Saya, saudaraku, bukan mau menyombongkan diri. Sampai hari ini saya selalu ingat dan bangga atas nenekku, opungku kalau bahasa Batak. Nenekku yang cewek yang ku kenal. Berkali-kali karena saya dekat dengan nenek saya ini, saya sering dibawa ke pasar berdagang nenek saya ini. Bagaimana tetangganya mencuri dagangannya, menangkap basah tangan pencuri, tapi dia bisa dengan lembut mengatakan, jangan ambil kawan yang bukan milikmu. Saya sendiri geram dan gemas melihat pencuri ini. Tetapi nenekku memarahi saya, jangan kamu ikut-ikutan. Nanti Tuhan yang menggantikan berlipat ganda. Lalu di hari pekan dia menutup dagangannya. Dia pergi di gereja karena pas hari pekan itu selalu setiap hari Selasa, saudaraku, dia harus ada persekutuan ibu-ibu di gereja. Dia tidak pernah absen karena cari uang. Saya bangga sampai hari ini. Dan saya percaya saya boleh mengerti firman Tuhan. Saya yakin itu adalah juga janji Tuhan kepada nenek saya, bahwa keturunannya diingat oleh Tuhan. Nenek saya, saudaraku, yang cewek, yaitu yang melahirkan ayah saya, sangat luar biasa. Saya bangga. Saya ingin juga menjadi nenek yang dibanggakan oleh anak-anak saya dan cucu saya. Saya berusaha. Saya tidak mau menutupi dengan kata-kata perbuatan saya yang kotor, yang rusak, yang salah. Saya ingin hidup saya yang salah saya buang. Jangan sampai saya bawa mati perbuatan saya yang kotor, yang rusak. Saya ingin dikenang sebagai orang percaya, orang benar, dan mewariskan bukan hanya harta, harta juga nama baik juga, iman. Saya ingin anak cucu saya mendengar nasihat saya. Sepintar apa kita berkata-kata, kalau tingkah laku kita tidak sama dengan yang kita katakan, tidak mungkin ada kuasa yang melekat kepada anak kita. Saya suka sedih, saudara, kalau saya lihat sudah tua tapi gak tobat-tobat, gak merendahkan hati, gak mencari Tuhan. Hati saya hancur. Saya selalu semangat berkhotbah agar bertobat. Untuk ibu-ibu, contohlah ibu daripada Musa dan Harun yang bernama Yokebed. Yokebed ini, saudaraku, waktu itu diancam Firaun, semua anak yang baru dilahirkan dibuang, dilempar ke sungai Nil, dimakan buaya dan binatang yang ada di sana. Tetapi Yokebed ini memiliki jiwa yang mau berkorban. 3 bulan dia sembunyikan anak ini. Sampai kemudian ketika dia buang, gak dia buang aja ke sungai Nil. Dia taruh di pakal, di keranjang, sehingga oleh pengaturan Tuhan, pengorbanannya dihargai oleh Tuhan. Dan bayi itu yang isinya adalah Musa diambil dan dipelihara oleh putri Firaun. Orang tua yang berkorban, yang mau membuang segala nafsu birahi. Jangan ada kakek-kakek, nenek-nenek yang kegenitan. Sudah tua, masih genit, coel sana, coel sini, pembantu atau siapa saja, masih berzina, masih berselingkuh, korupsi, mencuri. Jangan sampai akhirnya anak-anakmu kemarahan juga, saudaraku. Tuhan benci, Alkitab mengatakan kemarahan adalah suatu kenajisan di mata Tuhan. Jangan kita jadi pemarah, itu sama saja dengan dosa pencuri.
Kita harus menjadi orang yang lembut, orang yang baik hati. Meskipun tidak seberapa yang kita buat, perkataan ini, komunikasi ini penting. Saudaraku, Yokebed, kenapa sampai ditulis silsilahnya di dalam Alkitab? Dia seorang pahlawan bagi keluarganya. Wanita yang rela mati menyelamatkan anak-anaknya. Sebaiknya bukan hanya wanita. Amran juga tertulis, dia keturunan Lewi, keturunan imam. Sebaiknya suami istri, biarlah di dalam keluarga tidak merasa bangga, tidak puas dengan apa yang sudah dilakukannya yang baik. Orang tua harus terus baik, tidak boleh bercacat celah. Jangan bangga menyisakan beberapa dosamu. Ya, orang lain lebih jahat dari saya. Saya ini tidak merokok, saya ini tidak ini. Cuman marah, tidak bisa. Marah ini merendahkan orang. Marah ini kesombongan. Marah ini melukai orang. Marah ini membuat keributan di mana-mana. Marah ini menghancurkan keharmonisan keluarga. Banyak lagi dosa-dosa yang lain, saudaraku. Terakhir dikatakan janji Tuhan. Aku akan memberikan tanah itu menjadi milik pusakamu. Aku akan memberi tanah itu menjadi milik pusakamu. Artinya saudaraku, kita tinggal di Jakarta, di Indonesia. Bila kita diberkati Tuhan, Tuhan berjanji ini menjadi milik pusaka. Tidak beralih kepada orang lain dengan cara dirampok orang, ditipu orang. Kecuali dijual dengan nilai tinggi. Milik pusaka. Saya rindu anak cucuku memiliki milik pusaka. Katakan itu. Jadi saudara harus hidup benar. Supaya menjadi berkat bagi anak-anakmu. Setiap perbuatan kita yang tidak baik, itu menggoreskan yang tidak baik buat anak-anak kita. Marilah kita terus rendah hati. Jangan berbangga dengan perbuatan yang dulu. Oh, dulu saya baik, sekarang tidak baik. Dulu saya lembut, sekarang lagi tidak lembut. Dulu saya murah hati, sekarang saya kikir. Dulu saya rendah hati, sekarang saya sombong. Tidak bisa. Terus saudaraku harus hidup seperti Kristus. Tadi Tuhan mengatakan supaya mata, telinga, mulut kita tertuju kepada Kristus yang sudah menebus kita, yang sudah membayar kita dengan darahnya. Saudaraku, tanpa disadari, sesungguhnya program pembebasan dari Tuhan sudah berlangsung dan sedang berlangsung. Mulai dari kakek nenek moyang kita, dari orang tua kita. Maka kasihan kalau orang tua kita, orang tua yang jahat, penyembah berhala, kedukun, anak-anaknya akan menanggung ini. Kalau orang tuanya berzina, kasihan anak-anaknya akan menanggung. Kalau orang tuanya mencuri, berbohong, dusta, menyakiti orang lain, menghina orang lain, ini akan ditanggung anak-anaknya. Jadi waspadalah. Program pembebasan berlangsung mulai dari kakek nenek orang tua. Begitu juga dari orang tua Musa, kakek neneknya mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Secara khusus dari ibunya terjadi pembebasan. Akhirnya terpilihlah Musa menjadi seorang pemimpin. Orang tua yang beriman. Orang tua yang tidak NATO, ya, no action talk only, yang hanya ngomong, ya, tidak mungkin jadi panutan. Orang tua yang harus menguasai mulutnya, menguasai perkataannya, agar bisa ditiru dan diteladani anak-anaknya. Itulah saudaraku, ibu yang berani berjuang, berani memberikan nyawanya, tidak takut mati. Jangan bilang, oh aku ini marah, aku sakit. Harus berani mati. Takkan mati karena menahan marah. Buang amarah itu saudaraku. Ya, banyak sekali orang menganggap amarah bukan suatu dosa. Gara-gara amarah timbul dendam, timbul sakit hati, timbul keributan.
Ya, saudaraku, lihatlah bagaimana ibunya Musa ya menyelamatkan anaknya dari ancaman pembunuhan yang diancamkan Firaun. Janji Tuhan itu tepat dan benar, terukur dan terperinci. Percayalah. Oleh karena itu kita semua harus bertobat sungguh-sungguh. Berseru kepada Tuhan kalau kau tidak sanggup. Jangan bilang aku tidak sanggup. Inilah aku, terimalah aku. Nggak bisa. Saudara harus katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku akui aku memiliki dosa ini, kebiasaan ini, kelemahan ini. Tolong aku Tuhan. Saudara harus berseru. Kalau saudara berseru, Tuhan akan turun tangan menolong saudara. Demikian saudaraku, penjelasan dari Keluaran pasal 6. Dialah pembebas kita, dialah pelepas kita, dialah penebus kita. Dialah Tuhan yang akan mengangkat kita, menyelamatkan kita dengan berbagai mujizat, dengan kuasa-kuasa supranatural. Seperti yang dilakukannya kepada Firaun, yang dilakukannya kepada bangsa Israel. Itu juga masih berlangsung terjadi saat ini dalam kehidupan orang percaya. Yesus Kristus layak dipercaya. Bapa Yahweh dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Dialah penlepas kita, dialah penolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, janjimu kami pegang. Bila Engkau Tuhan melihat kami diikat oleh sesuatu dosa, bahkan kami sendiri tidak menyadari, ampuni kami. Tunjukkan kepada kami, buat kami sadar. Tolong kami Tuhan melepaskan diri dari semua ikatan. Dan bila kami Tuhan dilukai oleh orang lain, jamah, sembuhkan luka batin kami. Hakmulah pembalasan. Oleh karena itu kami berdoa, bebaskan kami, suami kami dan anak-anak kami dari kutuk akibat dosa orang tua, dosa nenek moyang. Tuhan menolong kami. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan. Kami boleh memberitakan Injil. Kami juga para ibu boleh menjadi seperti Yokebed yang berani memberikan nyawanya melawan peraturan Firaun, ancaman Firaun demi keselamatan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, supaya kami tidak bergantung kepada pikiran kami sendiri, kepada kekuatan, kepintaran, pengalaman kami sendiri. Nyatakanlah kuasa-Mu. Berkati kami hari ini, tuntun kami hari ini, berkati semua keluarga kami, kemanapun kami pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima janji-Mu. Janji-Mu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janji-Mu itu pasti diberkati, dipenuhi, digenapi dalam hidup kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesua Hamasia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Saudaraku, jika engkau terberkati dengan firman ini, saya kira saudara perlu mengulang-ulang menontonnya dan saudara kirim kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka bertobat, mereka dijamah Tuhan dan mereka menerima janji Tuhan ini, diberkati, dibebaskan dari kutuk kemiskinan, dibebaskan dari ikatan-ikatan perbudakan setan. Ada ikatan narkoba, rokok dan lain-lainnya itu saudaraku. Ikatan zina, perselingkuhan, ya, semua ikatan kebohongan, roh mencuri, korupsi, kita semua dibebaskan. Hanya Tuhan yang sanggup. Dia adalah jaminan mutu, jaminan penyelamat. Jangan lupa di YouTube saudara klik CBM 7 TV, CBM 7 TV. Saudara like, subscribe dan share kepada orang dan juga komen. God bless you.